Halo guys, kembali lagi dengan kuliah. Di pembahasan kali ini kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Kalau kita lihat soalnya, ini tentang pemantulan. Jadi di soal pemantulan ini ada sebuah gambar ya. Sinar datang ya, terus ini sinar pantul. Pertanyaannya, besar sudut pantul pada gambar tersebut adalah Sebelumnya di sini Bulia mau menjelaskan lagi, mengingatkan lagi, karena ini sebenarnya sudah berapa kali Bulia jelaskan di kelas, ya. Review lagi, diingat-ingat. Sebenarnya si N ini nggak ada, tapi dia seolah-olah ada. N itu dari kata normal, jadi ini garis normal. Sedangkan ini bidang pantul ini adalah cermin datar. Cermin datar yang masih mulus, masih bagus, enggak retak. Karena pada peristiwa pencerminan, BTW pencerminan ini atau refleksi itu merupakan salah satu sifat dari cahaya ya. Jadi cahaya bisa dipantulkan ketika mengenai cermin. Nah, ketika ada sinar yang masuk dari sini ya. Nah, ini sinar masuk terus mengenai cermin, maka dia akan mantul kembali. Nah, besarnya sudut datang atau biasanya disimbolkan dengan I guys, itu sama dengan sudut pantul, biasanya disimbolkan dengan R. Ingat, nilainya sama, I sama R itu sama. Jadi kalau di sini 50, ini juga 50, ini 30, ini juga 30. Oke ya, I dan R nilainya sama. Terus bagaimana cara kita menentukan nilai I dan R? Oke, kalian masih ingat sudut-sudut istimewa ya? Di sini kalau kita lihat si N ini garis normal, ini dia tegak lurus dengan bidang pantul. Jadi kalian ngerti kan? Kalau tegak lurus berarti dia punya sudut sebesar 90 derajat. Artinya nih, kalau ini 90 derajat, ini ke sini juga 90 derajat dong. Ya, betul. Nah, kalau ini 90 derajat, di sini sudah ada 60 derajat. Berarti berapa nilai I-nya? Iya, berarti nilai I-nya adalah 30 derajat. Karena dia siku-siku, kalau dijumlahkan 90. Nah, I adalah sudut datang. Ingat, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti kalau sudut datangnya 30, maka sudut pantulnya juga 30. Bisa dipahami ya sampai situ ya? Oke. Terus bagaimana dengan sudut yang satunya ini tadi? Nah, sudut yang satunya otomatis nilainya juga sama dengan sini. Berarti di sini juga 60. Tergantung nanti di soal mana yang diketahui. Oke ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih di sudut datang, sudut pantul guys. Tapi jenis soalnya beda nih. Nah, kalau di soal ini diketahuinya, nih sudut datang, ini sudut pantul, mereka kalau dijumlah 80. Loh, kok nggak ada garis normalnya ya? Oke, garis normal itu kan buatan kita. Jadi kalian boleh saja nih tambahi di sini, kasih garis normal. Nah, di sini. Jika dari sini ke sini 80, berarti sudut datangnya saja berapa? Betul, sudut datangnya berarti 40. Sudut pantulnya juga 40. Berarti jawabannya berapa besarnya sudut datang? 40. Bisa dipahami ya? Karena nilainya sudut datang sama dengan sudut pantul. Gampang kan? Gampang dong. Oke. Selanjutnya untuk soal pilihan ganda yang terakhir, karena setelah ini nanti kita ke soal uraian. Untuk soal pilihan ganda yang terakhir, pada saat matahari menjelang terbenam, langit menjadi berwarna merah karena cahaya matahari. A mengalami dispersi oleh atmosfer bumi, B dipantulkan. Ini kata-katanya semua dipantulkan ya. Jadi yang paling tepat adalah mengalami dispersi oleh atmosfer bumi. Gitu ya. Oke, itu tadi beberapa penjelasan tentang sudut datang dan sifat cahaya. Nah, sekarang nanti kita lanjut ke ini, soal uraian.
Sebutkan macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Ingat ya, berdasarkan frekuensinya bunyi dibedakan menjadi, ya betul, dibedakan menjadi 3. Apa saja? Oke, kalian sudah hafal materi ini. Jadi ada infrasonik. Oke, maaf. Oke, ada infrasonik. Ada audiosonik. Ini nggak boleh kebolak-balik ya guys. Audiosonik. Dan yang terakhir adalah ultrasonik. Nah, lebih gampangnya kita bahas dari yang kedua, yaitu audiosonik. Audiosonik ini adalah frekuensi batas normal kita sebagai manusia. Jadi memiliki batas 20 Hz sampai 20.000 Hz. Atau kalau kita pakai satuan kilo, ya berarti 20 Hz sampai 20 kHz. Paham ya? Oke, infrasonik itu di bawahnya. Jadi kalau batasnya 20 sampai 20.000, di bawahnya 20 bisa kita tuliskan kurang dari 20 Hz. Sedangkan ultrasonik itu di atasnya 20.000 nih. Atau bisa kita tuliskan lebih dari 20.000 Hz atau lebih dari 20 kHz. Oke. Jadi tergantung nanti satuan mana yang dipakai ya. Ini tadi macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, ini Bule juga mau bahas lagi. Ini kemarin keluar di soal tahun kemarin. Sekarang Bule mau bahas ini di video yang berbeda. Oke, karena ini durasinya sudah lumayan lama. Oke ya, kita lanjut di next video. Terima kasih.